Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang kami terima sepanjang malam istirahat kami dan kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Semua ini karena kasih kemurahan Tuhan dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Yesaya pada pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Rancangan Tuhan. Ada sebuah cerita bahwa di sebuah desa keluarga ini memiliki seekor kuda yang mereka sangat sayangi, dan kuda yang sangat lincah, kuda yang sudah terlatih. Lalu keluarga ini memeliharanya dengan begitu baik. Namun suatu ketika kuda ini pergi keluar kandang, lalu ternyata tidak pulang-pulang. Berhari-hari lamanya, bahkan sampai 7 hari kuda ini tidak pulang. Lalu tetangga dari si bapak yang punya kuda ini datang. Dan mereka berkata kepada si bapak ini, kami turut prihatin karena engkau sudah kehilangan kuda yang engkau kasihi, yang mungkin engkau sangat sayangi, yang sangat berharga bagi keluargamu. Jadi kami turut sedih juga atas apa yang engkau alami saat ini. Lalu si bapak ini berkata, terima kasih sudah datang, turut merasakan apa yang saya rasakan. Tetapi apakah ini suatu keberuntungan ataupun suatu kerugian, hanya Tuhanlah yang tahu. Yang mempunyai kuda mengatakan hal yang demikian. Lalu para tetangganya berbisik satu dengan lain. Apakah orang ini tidak sadar bahwa dia sudah rugi, kudanya hilang? Dan dengan kondisi itu, satu dengan satu saling berbisik, lalu mereka pulang. Setelah lewat dari 7 hari, ternyata kuda si bapak itu pulang dan membawa 7 ekor kuda liar lainnya. Sehingga dengan spontan, bapak itu sekarang memiliki 8 ekor kuda. Tetangga-tetangganya datang lagi berkata, wah, kami turut bahagia dengan apa yang kau alami sekarang. Ternyata kudamu yang hilang sudah kembali dan bahkan membawa 7 ekor kuda liar. Jadi sekarang engkau punya 8 kuda. Lalu si bapak ini berkata, terima kasih sudah merasakan sukacita bersama-sama dengan saya. Tetapi apakah ini suatu keuntungan atau kerugian, hanya Tuhanlah yang tahu. Orang-orang ini mulai lagi berbisik satu dengan lain. Ah, si bapak ini aneh-aneh saja. Kemarin dia kehilangan, dikatakan hal yang sama. Sekarang dia untung, dia katakan hal yang sama. Seolah-olah tidak tahu bahwa ini satu keuntungan. Lalu kemudian mereka pergi lagi. Setelah beberapa hari, 7 ekor kuda liar ini ada di kandang itu. Lalu anak dari si bapak ini mulai berpikir untuk melatih kuda-kuda liar ini supaya jinak. Perlahan dia naik satu persatu, lalu kemudian dia latih untuk berlari. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika dia melatih 1 ekor kuda, dan 1 ekor ini paling liar dan meloncat tinggi-tinggi, lalu anak ini jatuh dari kuda dan kakinya patah. Saudara, maka tetangga-tetangganya datang lagi berkata, kamu paling kasihan, sekarang anakmu kakinya patah.
Jadi saya dan kami semua turut sedih dengan apa yang kau alami. Kembali Bapak ini berkata, terima kasih merasakan kesedihan bersama dengan saya, telah memberikan perhatian terhadap keluarga saya. Tapi apakah ini suatu keuntungan atau kerugian? Hanya Tuhanlah yang tahu. Dikatakan demikian, dan tidak beberapa waktu lagi sementara anaknya masih patah kaki dan belum sembuh, terjadilah perang yang mengharuskan semua anak-anak muda di kota itu, bahkan juga sampai ke desa-desa, harus ikut berperang, kecuali anak ini yang patah kakinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seringkali kita gagal memahami rancangan Tuhan. Sehingga ada benarnya seperti apa yang dikatakan si bapak yang mempunyai kuda itu. Apakah ini suatu keuntungan ataukah ini suatu kerugian, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita terlalu sering mengambil keputusan yang terburu-buru dan seolah-olah memvonis bahkan Tuhan pun salah membuat sesuatu keputusan atau rancangannya kepada kita. Sehingga kita gagal paham. Sering sekali kita gagal paham terhadap apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dengan demikian, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa ini sering terjadi bagi saya? Bukankah saya melakukan A, B, C, D, dan selanjutnya? Nah, saudara-saudara, semua itu terjadi karena kita memang memaksakan apa yang kita inginkan. Seolah-olah keinginan kita itu jauh lebih baik daripada apa yang Tuhan inginkan. Seolah-olah rancangan kita itu adalah rancangan yang lebih baik daripada apa yang Tuhan rancangkan. Itulah mengapa kita sering gagal terhadap apa yang telah Tuhan putuskan terhadap kita. Gagal memahami segala rancangan-rancangan Tuhan itu. Karena kita sebagai manusia menginginkan sesuatu yang belum tentu itu adalah suatu rancangan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, bahkan Dia sendiri pun mengajarkan kepada kita dalam doanya agar kita menerima apa yang Tuhan buat, apa yang Bapa buat. Ketika dia berdoa, dia berkata, tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Karena kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Tapi kita sering gagal memahaminya karena kita memiliki keterbatasan. Keterbatasan cara pandang kita. Cara pandang kita yang begitu sederhana dan begitu sempit. Dan seolah-olah kita justru lebih tahu daripada Tuhan telah terhadap hidup kita sendiri. Itulah yang membuat kita begitu mudah kecewa dan begitu tidak paham terhadap semua rancangan Tuhan yang terjadi pada hidup kita. Saudara-saudara, dikatakan kepada kita bahwa pada ayat yang kita baca tadi, bahwa rancangan kita ibarat antara bumi dan langit dengan apa yang Tuhan rancangkan. Jadi cara pandang kita begitu terbatas. Sementara Dia begitu menguasai dan begitu mengetahui segalanya. Jadi terkadang kita seperti anak-anak yang dimana seorang dokter ketika ingin menyuntiknya dikatakan, dokter jahat, membuat saya sakit karena sakit suntikan. Tetapi ketika dia paham di kemudian hari bahwa ternyata apa yang dokter itu lakukan menyuntik dia supaya justru dia sehat dan sembuh, maka dikatakan dokter itu baik ya. Tapi kita terkadang tidak paham memang bahwa apa yang Tuhan buat itu baik bagi kita pada saat itu. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, dibutuhkan suatu pemahaman yang benar terhadap Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk kepada kita. Agar apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita akan selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa di balik semua apa yang kita terima dan kita alami itu, Tuhan punya kehendak yang terbaik bagi kita. Saudaraku,
Itu pula yang terjadi pada cerita tadi seorang atau keluarga yang memiliki kuda itu. Bahwa kalau para tetangganya berpikir kehilangan kuda itu suatu musibah, tapi ternyata justru membawa 7 ekor kuda lain. Ternyata baik ujung-ujungnya. Setelah berpikir bahwa 7 ekor kuda sudah hebat, tapi ternyata ada kerugian di dalamnya bahwa kaki anaknya patah. Orang mungkin berpikir bahwa itu suatu kerugian yang sangat luar biasa, tapi ternyata ada kebaikan di balik itu. Bahwa ternyata anaknya tidak berperang dan tidak mati dalam perang. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, betapa dalamnya rancangan Tuhan, dan terkadang kita tidak dapat memahaminya. Kita sering gagal memahami rancangan-rancangan Tuhan itu. Karena keinginan-keinginan kita berbeda dengan keinginan-keinginan Tuhan. Rancangan kita jauh berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita menginginkan A, tapi Tuhan terkadang merancangkan B. Lalu kita kecewa. Kita meminta sepatu, ternyata Tuhan kasih baju atau kemeja. Kita mungkin merasa, yang saya butuhkan sekarang sepatu. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata di lain hari kita akan memiliki sepatu yang lebih bagus daripada apa yang kita inginkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi-kondisi ketika kita kurang memahami rancangan Tuhan, ketika kita merasa kecewa dengan keadaan-keadaan yang kita alami, maka ingatlah akan firman Tuhan yang dikatakan kepada kita pada surat Roma pada pasal 11 ayat 33 sampai 34. Sana dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan, dan sungguh tak terserami jalan-jalannya." Memang jalan-jalan Tuhan, keputusan-keputusan, rancangan-rancangannya begitu luas dan begitu dalam, sampai kita sendiri tidak bisa memahaminya dengan begitu jelas pada hari itu. Namun di kemudian hari kita akan paham bahwa apa yang Tuhan buat adalah selalu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran kita. Dikatakan firman Tuhan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu." Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, ketika kita merenungkan rancangan-rancangan Tuhan terhadap diri kita, dan pengalaman-pengalaman yang kita alami yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ingatlah selalu untuk mempercayakan semua kepada Tuhan, dan menerima segala apa yang Tuhan buat. Itu adalah yang terbaik bagimu dan bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Ada kalanya kami tidak memahami rancangan-Mu dalam hidup kami, tetapi kami belajar untuk berserah. Kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Maka Tuhan, biarlah Engkau menguatkan mereka yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan mereka yang berkekurangan menjadi berkelimpahan. Mereka-mereka yang berduka ataupun dilanda kesunyian, ataupun juga Tuhan yang dilanda di dalam hati yang pedih, kedukaan dan lain sebagainya, Tuhan hiburkanlah mereka. Mampukan mereka Tuhan memahami bahwa apa yang Tuhan buat, rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua orang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami yakin diberkati Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.
Amin. Sampai ketemu kembali di hari yang akan datang.